Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melakukan editing atau melakukan digitasi peta pada aplikasi Arma. Silakan buka folder kerja atau tugasnya kalian, terus masukkan gambar citranya dari aplikasi Google Earth. Nah, kemudian untuk menampilkan tab georeferencing dan editor, silakan pergi ke tab customize, lalu ke toolbar dan aktifkan editor dan georeferencing. Jika tabnya berada di luar atau di area citranya, bisa kalian geser terus tarik ke tab di atas. Bisa kalian susun di sini. Georeferencing bisa taruh di mana saja, bisa. Nanti kalian susun lah. Nah, kemudian saat kalian mengklik seperti ini, petanya tidak dalam posisi semestinya. Kalian klik kanan di gambar citranya, pilih zoom to layar. Nanti akan kembali ke posisi awal. Kemudian kita masukkan gambar file KML-nya, apa titik referensinya. Pergi ke Art Toolbox, lalu buka Conversion Tool from KML to Layer, klik 2 kali. Nah, kemudian masukkan file KML yang berasal kalian simpan dari Google Earth-nya. Biasanya kalau folder kerjanya kalian sudah terhubung, itu dia akan langsung arahkan ke folder kerjanya kalian. Pastikan file titik referensinya itu tersimpan di dalam foldernya. Klik titik referensinya baru open. Oke, kemudian ubah output lokasinya. Kita pakai folder kerjanya. Kembali ke folder connection, klik 1 kali foldernya, kemudian add, lalu oke. Untuk tab Art Toolbox nya silakan di close saja. Oke, sebelum melakukan memasukkan titik koordinatnya, kalian pergi ke tab georeferencing lalu matikan auto adjust-nya. Nah, kemudian masuk ke tab Windows, lalu pilih magnifier. Magnifier ini sendiri kita gunakan untuk melihat secara lebih dekat area titik koordinatnya. Ini kita pakai untuk ngezoom. Arahkan ke koordinat pertama, koordinat A. Kemudian di tab georeferencing itu ada add control point, kalian klik, lalu klik kiri pas di bulatan koordinatnya. Kalian kira-kira saja, klik kiri lalu klik kanan, lalu input X dan Y nya. Nah, input X dan Y nya ini berdasarkan catatan yang ada di notepad-nya kalian. Kalian buka foldernya, untuk nilai X nya itu sama dengan yang positif, sedangkan untuk nilai Y nya itu sama dengan negatif. Jadi ikutkan saja seperti apa yang sudah kalian masukkan di dalam notepad-nya dari Google Earth. Kemudian oke, selanjutnya arahkan lagi ke koordinat selanjutnya, koordinat B, klik kiri, klik kanan. Kalian copy lalu paste ke tiap nilainya.
Oke, jika sudah memasukkan tiap titik referensinya, silakan ini kalian close. Terus klik ke tab georeferencing, lalu klik update georeferencing. Nah, klik kanan kembali ke gambar citranya, lalu pilih zoom to layar. Oke, jadi untuk koordinat yang sudah ditambahkan, khususnya pada titik referensi dari aplikasi Google Earth-nya, tiap koordinat itu dia akan arahkan ke bagian-bagiannya sesuai titik koordinatnya. Titik A sama-sama titik A itu diarahkan ke tiap titik koordinat saat kita sudah menginputkan nilai X dan Y nya tiap koordinat. Oke, selanjutnya ini kita save. Klik kanan pada gambar citranya, pilih data, lalu ekspor data. Kemudian untuk lokasi penyimpanannya, gabungkan saja di folder koneksinya, klik satu kali, lalu add. Nama file sendiri ubah jadi Kotamara. Formatnya, kalau biasanya yang sebelumnya formatnya JPG, ubah ke format TIFF, lalu save. Pilih saja yes. Jika kalian ingin langsung memasukkan ke ArcMap, bisa kalian tekan yes, jika tidak bisa juga no. Untuk saat ini saya langsung masukkan saja, maka tekan yes. Oke, sekarang file dengan formatifnya citra Kotamara itu sudah ada. Untuk titik referensi dan citra Kotamara yang lama dengan format JPG itu kalian remove saja. Klik kanan, kalian klik dulu titik referensinya, bisa tahan shift untuk langsung ke bawah, klik Kotamara, klik kanan, lalu remove. Oke, sekarang sebelum kita melakukan editing pada peta, klik kanan di daerah petanya, pilih data frame property, kemudian di bawah folder favorit ini ada folder geographic coordinate system, itu kalian klik, scroll ke bawah, pilih folder Word, lalu pilih WGS 1984, kemudian OK. Nah, sekarang kita masukkan 3 save file, point, polyline, sama polygon. Caranya klik add data, masuk ke folder koneksinya, nah, saya masukkan ini masing-masing satu save file, kemudian add. Nanti akan muncul ke table of content. Oke, kemudian kita mulai melakukan editing. Caranya, klik kanan pada save file pertama, edit feature, baru start editing. Kalau muncul tab seperti ini, klik continue. Nah, di samping sini ada tab create feature. Bila mana kalian melakukan start editing tidak muncul tab ini, bisa klik ini. Di sampingnya tab editor ada tab create feature, kalian klik, nanti akan muncul di sebelah sini. Karena berhubung kita akan melakukan editing pada save file polygon, kalian klik save file polygonnya, lalu construction toolnya pilih polygon. Misalnya untuk saat ini saya ingin melakukan pembatasan area bundaran Kotamara, bisa kalian pakai fitur zoom in zoom out, itu ada di pojok kiri atas. Klik kiri tahan, baru tarik hingga masuk ke area kotak, lalu lepaskan. Sekarang kita lanjut untuk melakukan editing. Klik kembali poligonnya, lalu kalian seleksi daerah bundaran Kotamaranya, klik kiri,
Kalau sudah klik kiri seperti ini, klik 2 kali pada area terakhir yang kalian arsir. Ini klik 2 kali, klik kiri. Nah, sampai dia terseleksi semua seperti ini. Kemudian kita save dulu, save filenya yang sudah kita bikin. Klik editor, baru stop editing. Bisa juga kalau kalian mau lanjut, kalian bikin lagi poligon lain. Ini saya lanjut saja. Misalnya saya batasi untuk bagian laut. Ini untuk laut. Klik kembali poligonnya, pilih construction tool, baru seleksi. Apa ini? Nah, klik 2 kali. Klik 2 kali lagi pada area terakhir yang kalian arsir. Nah, sampai terblok seperti ini. Kemudian bisa kalian stop editing, lalu pilih yes. Nah, sekarang bagaimana caranya kita memberikan nama pada save file atau poligon yang sudah dibuat? Caranya, klik kanan pada save filenya, lalu open. Sebelumnya kembali dulu ke tab editor. Bisa kalian ke tab editor, start editing. Bisa juga klik kanan di save file poligonnya, klik kanan edit feature, baru start editing. Di continue, klik save file poligonnya. Kemudian kita bisa berikan nama, klik kanan, lalu open atribut tabel. Nah, berhubung di sini saya belum ada atributnya berupa keterangan, saya close dulu. Kita tambahkan dulu atribut keterangan pada save file poligon, polyline sama poin 10. Kita stop dulu editingnya. Buka katalog. Ini logo katalog di atas. Kemudian buka folder kerjanya. Klik kanan poligon 10-nya, properti. Lalu oke. Sekarang polyline 10 lagi. Oke, jika sudah menambahkan atribut, bisa di close ini. Klik kanan lagi, edit feature, start editing. Klik OK. Nah, sekarang masuk lagi di open atribut tabel. Untuk atribut keterangannya ini sudah ada. Untuk pemberian nama, kalian klik ini, kolom kecil yang ada di sebelah kiri. Kalau kalian klik yang kedua itu, maka dia akan seleksi yang save file yang keduanya. Begitupun juga untuk save file yang pertama. Ini. Selain kalian pakai fitur ini, bisa juga pakai ini, select feature. Misalnya ini belum terseleksi, saya ingin seleksi yang ini. Nah, nanti akan terseleksi yang polygon kedua. Bisa kalian pakai ini. Bisa juga berdasarkan kalian klik dari kolom-kolom sini, nanti dia akan berubah. Tuh. Sekarang kita ubah dulu untuk berikan nama pada Bundaran Kota Mara. Klik 2 kali di sini, lalu berikan nama. Kemudian enter lagi. Sekarang berikan untuk
area laut. Oke. Sekarang ini kita close. Nah, caranya sekarang kita ingin menampilkan nama tiap save file ini. Caranya klik kanan ke nama save filenya, buka properti, oke. Sebelumnya pergi dulu ke tab label, lalu aktifkan ini label feature initializer, kemudian ubah label filenya menjadi keterangan. Ukuran fontnya bisa kalian sesuaikan, saya pakai 14, bisa kalian tebalkan juga miring underline, jenis besarnya juga bisa kalian ubah. Kalau sudah, pergi lagi ke tab simbologi, tab kategori, ubah value filenya menjadi keterangan, lalu add all value. Nah, di sini untuk nanti ini kita bisa ubah-ubah warnanya menyesuaikan daerah yang kita arsir nanti. Untuk keterangannya di sini sudah ada nama Bundaran Kota Mara, yang kedua laut. Jika sudah, klik apply baru oke. Nah, untuk namanya sama warna ini itu sudah ada. Sekarang saya ingin mengubah warna dari save file laut. Klik 2 kali pada save file lautnya, ubah warnanya menjadi biru. Nah, bisa juga kalian memberikan pinggiran atau garis tepi pada save filenya. Ini Bundaran Kota Mara. Pakai orange saja. Oke. Misalnya kalian ingin tambahkan lagi save filenya, bisa kalian pakai satu save file saja. Misalnya kalian mau tambahkan lagi, kalian klik kanan lagi pada save filenya. Oh, ini saya stop editing dulu. Oke, start editing, continue, kembali klik poligonnya, lalu klik poligon. Nanti kalian pelajari juga cara, misalnya ini kan kalian memotong memberikan save file lebih, misalnya save file ini sudah keluar atau lebih batasan yang ingin kalian masukkan. Kalian pelajari cara memotongnya, cara memisahkannya dan lain-lain. Ini ada fitur ini, memotong dan menambahkan atau mengurangkan save file yang lebih kalian tambahkan. Save file ini bisa juga kalian bagi dua pakai fitur ini, bisa kalian menambahkan atau mengurangkan save filenya pakai ini. Nah, cara menambahkannya itu sama saja. Sekarang misalnya saya ingin mengarsir daerah ini untuk kota. Oke, kembali lagi ke tab poligon, pilih poligon, lalu arsir. Nah, ini misalnya ini, klik 2 kali lagi, lalu kembali ke tab editor dan stop editing, lalu yes. Nah, ini kan belum ada namanya ini. Sekarang kita tambahkan lagi namanya. Klik lagi start editing, continue, klik polygon, kanan save filenya, pilih open attribute. Berikan lagi nama di sini. Misalnya perumahan 1. Oke, misalnya perumahan 1, bisa di close, kemudian ini bisa di stop editing. Nah, caranya kita ubah warnanya ini,
Misalnya ini kan kalian bikin satu save file lagi, itu nanti warnanya akan sama dengan save file sebelumnya yang kalian bikin. Caranya klik kanan ke properti, lalu kalian tekan lagi ini add all value supaya save file yang ketiga ini dia muncul, bisa kita ubah warnanya. Kalian klik add value. Nah, berhubung add value nya ini merupakan perumahan, kalian klik ini perumahan, kemudian oke. Nah, nanti warnanya akan berbeda dengan warna yang lain saat kalian menambahkan lagi save file berikutnya, kemudian oke. Nah, warnanya berubah. Jadi di sini ada save file Bundaran Kutamara, Laut, dan Perumahan. Warnanya juga bisa kalian ubah. Oke. Kemudian saya tambahkan save file polyline. Kita start editing lagi, continue, lalu pilih polyline. Untuk jalan sendiri yang kalian arsir itu jalan juga, bisa juga untuk aliran sungai. Kemudian akhiran yang kalian seleksi, klik 2 kali di kotak merahnya, kemudian kita stop editing, klik yes. Nah, sekarang kita berikan nama. Saya start editing setting. Kita berikan nama pada save file polyline-nya, klik kanan polyline, open attribute tabel, masukkan namanya misalnya jalan 1. Jalan 1, oke. Kemudian bisa di close. Sekarang kita tampilkan namanya, klik kanan, kita stop editing dulu, stop editing, pilih yes. Sekarang klik kanan save file polyline-nya, ke properti, saya di kampus, kemudian ke tab label, ubah label filenya menjadi keterangan, centang label feature index lainnya, kemudian ke tab simbologi, masuk ke kategori, value filenya ubah ke keterangan, lalu add all value. Oke, jalan 1 sudah ada namanya. Sekarang klik apply, lalu oke. Nah, ini kan garisnya masih kurang kelihatan ini. Sekarang kita ubah garisnya supaya lebih tebal. Ini bisa kalian pakai jenis jalan raya, lalu klik OK. Warnanya juga bisa kalian ubah, kalau sudah selesai lalu OK. Perumahan atas. Untuk nama jalannya ini masih kelihatan kecil ini. Ini nama jalannya masih belum kelihatan. Kita perbesar lagi nama jalannya. Kembali ke properti. Jangan sampai dia buka ini, pas dia buka baru tidak ada namanya kita, tidak situs online kita. Iya. Kembali ke tab label. Iya. Coba ke 14, kasih tebal saja. Play baru oke. Nah, nama jalannya sudah muncul. Kalau kalian mau menambahkan lebih bisa juga, caranya sama kayak menambahkan save file lainnya, kayak save file polygon. Sekarang kita bikin save file untuk poinnya. Kalian start editing, continue, lalu pilih save file point, lalu pilih point.
Misalnya ini saya ingin menandai sebuah daerah masjid, klik kiri, Yang mana? kemudian misalnya ini gudang, kemudian kemudian ini juga misalnya lapangan, lalu lalu sekolah. Oke. Jika sudah memberikan nama, sekarang klik kanan lagi. Jika sudah kalian pilih titik-titik poinnya, klik kanan kembali ke save filenya. Kita berikan nama, lalu open atribut tabel. Nah, karena tadi ada 4 poin yang saya masukkan, kita berikan nama-namanya. Saat kalian menyeleksi tiap poin itu akan beda-beda nantinya. Misalnya saya seleksi untuk poin daerah masjid. Kemudian poin selanjutnya itu untuk gudang, misalnya gudang. Kemudian poin selanjutnya itu ada lapangan. Kemudian terakhir sekolah. Oke, kemudian kita bisa close. Nah, kemudian kita stop editing, lalu klik yes. Nah, cara menampilkan namanya secara sama, klik kanan ke properti, lalu label filenya ubah menjadi keterangan, lalu klik centang label feature in this layer, tab simbologi, kategori, pakai keterangan, lalu add all value. Nah, ini tiap titiknya sudah ada nama gudang, lapangan, masjid, dan sekolah. Lalu apply, baru oke. Nah, tiap logo-logonya ini bisa diubah nanti. Kalian klik saja satu kali tiap save file yang dibuat. Save file gudang, saya ingin ubah logonya, saya kasih kotak lah. Oke, gudang jadi kotak. Kemudian lapangan bentuk oktagon saja. Oke, berubah. Sekolah ubah bintang lah. Nah, sekolah. Oke, ada gudang, sekolah, jalan, lapangan, dan lain-lain. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan cara melakukan editing peta dari hasil citra yang ada pada aplikasi Google Earth-nya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.